Kenalan lama. Kembalikan uangnya kepada saya. Kembalikan uang. Uang apa yang kita kembalikan? Selalu kita yang menagih. Utang dari orang lain. Dikejar oleh kreditor. Ini pertama kalinya. Saya akan memanggil polisi. Pemerasan apel. Saya peringatkan, kamu jangan bicara omong kosong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu sudah tua, kamu bisa menjebak orang baik. Hati-hati, saya akan memukulmu. Dan kamu tidak akan bangun. Anda akan membunuh saya. Anda tetap harus mengembalikan uang itu kepada saya. Apakah kamu bosan hidup? Lepaskan. Penjaga. Mereka akan membunuh saya. NN. Ibu akan mati. Ibu meminta maaf kepadamu. Di kehidupan selanjutnya, ibu pasti tidak akan meninggalkanmu. Berhenti. Kalian tiga bajingan. Aku sudah tahu tentang situasi keluargamu. Jika kamu tidak mengembalikan uangnya, kerabatmu tidak akan bisa hidup tenang. Kami akan mengembalikan uangnya. Jangan sentuh keluarga kami. Pergi sana. Bagaimana? Kamu pergi suruh mereka mengembalikan uangnya. Kau wanita tua, bukannya bekerja dengan benar di perusahaan. Kenapa kau memprovokasi para preman itu? Apa kau tidak menghargai hidupmu? Suruh mereka mengembalikan uangnya kepadamu. Kalau begitu kita impas. Kau benar-benar mau putus hubungan denganku? Saya tidak ingin berutang padamu. Saya juga tidak mau bekerja. Saya ingin keluar dan mencari putri saya. Mimpi saja. Kau seorang pemulung. Untuk apa kau mencari putrimu? Apa yang bisa kau berikan padanya selain menjadi beban? Mengetahui putramu tidak bisa diandalkan. Kau sekarang mencoba mencari muka pada putrimu. Kau benar-benar busuk sampai ke inti. Apa salahnya saya mencari putri saya? Saya hanya ingin melihatnya. Baik-baik saja sekarang. Saya ingin memberitahunya. Ibu minta maaf. Siapa yang peduli dengan permintaan maafmu? Hancurkan semua barang-barangnya untukku. Jangan. Tidak menghancurkannya. Apa yang Anda lakukan? Putrimu sudah mati. Bahkan jika dia masih hidup, apa kau pikir dia akan melihat keadaanmu yang menyedihkan dan memaafkanmu? Berhentilah bermimpi. Saya tidak butuh Anda mengatur saya. Meskipun saya seorang pemulung. Uang yang saya hasilkan semuanya bersih. Tidak seperti Anda, yang bergantung pada pejabat berkuasa dan menjadi simpanan. Apa katamu? Saya bilang Anda wanita jalang tak tahu malu. Baiklah. Aku tidak menyangka. Kata-kata seperti itu keluar dari mulutmu. Kau nenek tua gila. Nona mudaku tidak tega melihatmu terlantar. Jadi dia membiarkanmu pensiun dengan tenang di perusahaan. Selalu memikirkan kebutuhanmu. Tapi kamu tidak menghargainya. Mengira niat baik sebagai niat buruk. Apa maksud Anda selalu memikirkan saya? Dia selalu mempersulit saya. Awalnya, dia meminjamkan saya uang hanya untuk mempermalukan saya. Memberitahumu. Orang-orang picik itu bisa memfitnah nona mudaku. Tapi kamu tidak punya hak. Jika bukan karena kamu. Diam. Seret dia pergi. Saya tidak akan pergi, saya tidak butuh Anda ikut campur. Nona Lu, kamu membawaku kemana? Pernikahan putra Anda. Bukankah Anda sebagai ibunya akan hadir? Anak saya akan menikah. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Pasti ada kesalahan. Pasti ada orang dengan nama yang sama. Kalau begitu lihatlah baik-baik. Bukankah ini putra Anda?
Nona Lu, saya tidak akan pergi. Saya suka ini. Ada apa dengan Anda seperti ini? Seorang putra tidak membenci penampilan ibunya. Dia mungkin hanya lupa memberitahu Anda. Benar. Nona Lu, saya tidak akan pergi. Pengantin pria kita Bapak Xiao Yumin. Sudah tidak sabar. Sekarang mari kita sambut pengantin wanita yang mulia dan cantik, Nona Lin Xian. Berjalan menyusuri lorong. Lin Xian pengantin wanita. Pengantin wanita benar-benar cantik. Ayahnya adalah manajer umum hotel megah ini. Dan dia juga memiliki saham di grup Lu. Kekayaan bersihnya melebihi 1 miliar. Dia jelas seorang nona muda kaya. Saya dengar pengantin pria tidak memiliki latar belakang yang signifikan. Kali ini dia pasti telah menaiki tangga sosial. Bapak Xiao, apakah Anda bahagia? Ini adalah dalam hidup saya, hari paling bahagia. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada pengantin wanita? Xian. Terima kasih sudah memilihku. Saya pasti akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Baiklah selanjutnya. Mari kita sambut orang tua pengantin wanita ke atas panggung untuk berbicara. Xiao Yumin. Saya mempercayakan putri saya kepada Anda. Perlakukan dia dengan baik. Adapun Anda, Lin Han, ketua hotel grup Lu. meskipun latar belakang Anda tidak baik, kami tidak meremehkan Anda. Benar. Titik awal Anda rendah, tetapi saya bisa membantu Anda bangkit. Saya bahkan sudah menyiapkan rumah dan mobil pernikahan untuk kalian berdua. Namun saya punya satu syarat, yaitu setelah menikah, anak pertama akan memakai nama keluarga saya, nama keluarga Lin. Bukankah ini menjadi menantu yang tinggal serumah? Ibu dari Lin Xian. Apa salahnya menjadi menantu tinggal serumah? Tikus jalanan seperti dia bisa menikahi Nona Lin. Adalah berkah yang dia dapatkan selama 3 kehidupan. Memang. Ayah mertua, saya akan mematuhi setiap perkataanmu. Saya sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Tanpa orang tua. Jika bukan karena dukunganmu, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang. Mulai sekarang, saya adalah putramu. Saya pasti akan menghormati dan memuliakanmu dengan baik. Bagus. Bagus. Sekarang selanjutnya, mari kita undang pengantin baru untuk bertukar cincin pernikahan. Semua bertepuk tangan. Nona Lu, saya tidak akan pergi. Acara sebesar pernikahan. Dan dia bahkan tidak memberitahu saya. Pasti ada alasannya. Saya hanya ingin bisa melihatnya. Itu sudah cukup. Bagaimana bisa seorang putra menikah tanpa kehadiran ibunya? Tahukah Anda apa namanya ini? Ini disebut anak durhaka. Kamu tidak boleh berbicara tentang anak saya seperti itu. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Jangan percaya saya. Kalau begitu ikut saya, dan lihatlah baik-baik. Lepaskan saya. Kamu lepaskan saya. Siapa orang ini? Siapa yang berani mengacaukan acara ketua Lin? Siapa tahu? Mungkinkah ini semacam pertunjukan melodramatis? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keamanan. Usir mereka dari sini. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Acara sebesar pernikahan. Bagaimana bisa hanya sesepuh mempelai wanita yang hadir? Jadi saya mengundang sesepuh mempelai pria. Juga. Menantu Zhao. Siapa orang-orang ini? Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Siapa tahu dari mana mereka muncul. Xiao Yuming. Untuk menaiki tangga sosial, Anda bahkan tidak mengakui kerabat yang membesarkan Anda. Selama lebih dari 20 tahun. Baik. Kemarilah. Semuanya temui.
Orang yang berdiri di samping saya ini merupakan ibu kandung dari pengantin pria, Xiao Yuming. Ibu kandung? Bukankah dia baru saja bilang, dia adalah seorang yatim piatu? Benar, mungkinkah untuk menikah ke keluarga kaya? Dia berbohong. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mana mungkin orang seperti itu ibu kandung saya? Bukan begitu. Katanya seorang anak tidak akan menganggap ibunya jelek, dan seekor anjing tidak membenci rumahnya karena miskin. Anda benar-benar anak yang berbakti. Bagaimana Anda dengan susah payah membesarkan putra ini, menyekolahkannya melunasi utangnya, namun masih membiarkan putra berharga Anda untuk tidak mengakui Anda sebagai ibunya? Katakan padaku. Nona Lu, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia bukan anak saya. Liu Xiumei, apakah Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan sendiri? Kami telah membuat kesalahan. Kami akan pergi sekarang. Anda tidak diizinkan pergi. Putra yang Anda besarkan kini tak Anda inginkan. Putra yang menaiki tangga sosial, meninggalkan rumah dan ibunya. Sang ibu takut putranya akan malu, tidak mengakuinya. Saya akan memberi Anda bukti sekarang juga untuk memberitahu Anda bahwa mereka adalah sepasang. Tepat sekali. Pertama kali saya melihat ini, Direktur Li. Ini Wei An. Bantu saya periksa informasi pendaftaran rumah tangga Xiao Yuming, Direktur Li. Sepertinya ada sesuatu di sini. Wei An, catatan sipilnya hanya mencantumkan dia. Begitukah? Terima kasih Paman Li. Untungnya, saya sudah memisahkan kartu keluarga saya. Kalau tidak kamu benar-benar akan menangkap saya. Segera periksa untuk saya. Departemen Teknis, catatan kepegawaian Xiao Yuming, saya perlu tahu kontak daruratnya dan anggota keluarganya. Kamu, hak apa yang kamu punya untuk memeriksa berkas karyawan dari grup Lu kami? Kamu pikir kamu siapa? Ayahku. Dia adalah eksekutif senior di grup Lu. Dasar jalan kecil, kamu punya banyak nyali. Tidak peduli seberapa tinggi posisimu, hati-hati suamiku bisa memecatmu. Gadis kecil, saya sarankan Anda tidak melampaui batas. Sudahkah Anda memeriksanya? Baiklah. Jadi Anda sudah lama ingin memutuskan hubungan dengan ibumu. Saya sudah bilang. Saya adalah yatim piatu. Sebelum saya menikah, di mana saya akan punya anggota keluarga. Adapun kamu, jika kamu terus begitu tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Xiao Yuming, coba sentuh saya lagi. Di dunia ini, yang paling tidak berhak menyentuh saya adalah Anda. Jika kamu punya keluhan, lampiasan pada saya, jangan sakiti dia. Jadi Anda baru sekarang merasakan sakitnya. Saya bisa melepaskannya. Kalau begitu beritahu semua orang bahwa dia adalah putramu. Dia bukan. Itu hanya terlihat sedikit mirip. Nona Lu, tolong jangan mempersulit saya lagi. Saya mempersulit Anda? Buka matamu dan lihat baik-baik. Saya membantu Anda. Nona Lu, niatmu, saya menghargainya. Tapi, kamu tidak bisa main-main seperti ini di pernikahan orang lain. Jangan membuat masalah lagi. Anda baru saja mengakuinya di luar. Apakah Anda takut mempermalukan putramu? Atau apakah Anda takut keluarga tidak akan mengakui Anda sebagai kerabat miskin? Anda benar-benar menyayangi putramu. Liu Xiumei, saya juga putrimu. Kapan Anda pernah begitu memihak saya? Putra yang Anda besarkan setelah meninggalkan putrimu. Anda begitu saja membuangnya seolah dia bukan apa-apa. Apakah Anda pernah mempertimbangkan perasaan putrimu? Mengapa kamu selalu bilang saya meninggalkan putri saya? Bukankah itu benar? 20 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan putramu, Anda melemparkan putrimu dari tebing. Dia begitu muda saat itu. Bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan? Apakah Anda pernah berpikir tentang betapa putus asanya dia merasa saat itu? NN. Dan Anda. Apakah Anda tahu bahwa semua yang Anda miliki sekarang datang dengan mengorbankan nyawa adikmu, ditukar dengan... Bagaimana kamu tahu itu?
Apakah kamu? Kamu tahu Enen? Saya tidak. Tidak kenal. Lalu bagaimana kamu tahu tentang hari itu? Anda adalah karyawan saya. Apakah sulit bagi saya untuk menyelidiki Anda? Xiao Yumin. Bukankah ini Xiao Yumin si pengemplang besar? Jadi, menikah hari ini ya? Hari ini adalah hari besar saya. Kamu tidak diterima di sini. Pergilah. Xiao Yumin. Jangan tidak tahu malu. Jika Anda tidak membayar kembali uangnya hari ini, apakah Anda percaya saya akan mengacaukan pernikahan Anda? Xiao Yumin, kekacauan macam apa yang Anda alami? Sungguh memalukan. Pernikahan yang sempurna hancur seperti ini. Bukankah kita sudah melunasi utangnya? Nona Lu yang membayar uangnya untuk kita. Semua orang baru saja mendengarnya dengan jelas. Dia tidak ada hubungannya dengan Anda. Siapa putra Anda? Untuk siapa Anda membayar uang itu? Kamu. Tepat sekali. Utang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Saya bilang Bibi, jangan berpura-pura menjadi orang baik di sini. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus berpura-pura. Bagaimana Xiao Yumin? Apakah Anda ingin menjadi pengantin pria? Atau Anda ingin menjadi debitur? 300.000 yuan, saya semuanya terbuang percuma. Apalagi milik Anda. Nona Lu, saat ini, mengapa kamu masih memperburuk keadaan? Dia bahkan bisa mendahulukan kebenaran di atas kesetiaan keluarga. Meninggalkan ibunya sendiri. Anda beritahu saya, akankah dia menghindari penagihan utangmu? Bayar kembali uangnya. Jika Anda tidak membayar, saya akan memukuli Anda sampai mati. Ming Ming, Bayar cepat. meskipun begitu, dia bahkan tidak mau mengakui Anda. Ini adalah putra berhargamu yang kau junjung tinggi. Meskipun dia tidak mengakui saya, dia tetap anak saya. Tapi bagaimana denganmu, orang luar? Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur dalam urusan keluarga kami? Berhenti memukulnya. Dia anak saya. Dia anakku. Ini putranya. Liu Xiumei. Jangan terlalu percaya diri. Dia adalah menantu terhormat dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia punya ibu tua seperti Anda? Utang ini masalah kecil, tapi Anda menemukan yang seperti itu. Ibu yang memungut sampah. Bukankah itu hanya menyeret reputasi keluarga Lin melalui sampah? Benar sekali. Ming Ming. Cepat aku ibumu. Ibu sudah meminjam uang untuk melunasi utangmu. Zhao Yoming, kamu benar-benar berani menipuku. Ming Ming. Ibu tidak tega melihatmu dipukuli. Selama kamu mengakuiku, Nona Lu akan bersaksi untuk kita. Mereka hanya ingin memeras uang darimu. Kamu sama sekali tidak boleh bodoh. Jika Anda berubah menjadi lebih baik dan mengakui ibu kandung ini, saya akan membantu Anda menghadapi para bajingan ini untuk membuktikan bahwa Anda sudah melunasi utang-utangmu. Ming Ming. Cepat aku ibumu. Zhao Yoming, jika kamu berani mengakui Jalang ini sebagai ibumu, maka kita akan bercerai. Jangan pernah berpikir untuk menipu saya. Hanya demi 300.000 yuan. Saya harus mengakui orang semacam ini. Tak tahu malu sebagai ibu saya. Ibu kandung saya. Dia sudah lama meninggal. Ming Ming. Kamu jelaskan pada ibu. Bagaimana ibu tidak tahu malu? Bagaimana ibu sudah mati? Aku ibumu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangku? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangku? Lepaskan. Saya bilang lepaskan. Ayah, Mama. Saya salah.
Saya meminjam uang untuk pernikahan kita. Saya benar-benar mencintaimu. Xian. Saya minta maaf. Maafkan saya. Anda telah benar-benar merusak reputasi keluarga saya. Nenek tua, kamu cukup pandai berpura-pura. Apa kamu tidak lelah? Apa maksudmu? Masih berakting di depanku. Kamu menemukan semua berandal ini untuk datang ke sini dan membuat pertunjukan ini. Semua ini karena kamu mau uang keluarga Linku kan? Aku tidak. Baiklah. Xiao Yu. Xiao Yoming. Ambil uangnya. Dan pergi. Tidak. Mana uang kami? Saya akan pergi mengambilnya. Jika kami tahu ini, bukankah akan baik-baik saja? Mengapa membuat begitu banyak masalah? Sungguh merepotkan. Wanita tua jelek. Jangan lagi sembarangan mengaku punya anak. Itu membuat semua orang terlihat buruk. Tunggu aku. Ming Ming. Semua yang ibu lakukan untukmu. Apakah kamu benar-benar melupakannya? Pemulung ini benar-benar ibu kandungmu. Tidak. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, akan kurobek mulutmu. Xiao Yoming. Beraninya Anda mengangkat tangan pada ibumu. Saya memberitahumu untuk terakhir kalinya. Dia bukan ibu saya. Saya mengakuinya. Saya dipungut. Orang tua kandung saya juga sudah lama meninggal. Kalian berdua bukan saudara kandung? Saya mengakuinya. Kamu memang membesarkan saya. Saya memang memanggilmu ibu. Tapi apa gunanya itu? Kepergian ayah kandung saya. Ini tidak sesederhana itu. Bisakah dia tahu? Ayahnya menyelamatkan INN? Tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. Kamu selalu menyembunyikan identitas asli saya. Takut memberitahu saya. Namun kamu berpura-pura baik kepada saya. Bukankah itu hanya hati nurani yang bersalah? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Yang menyakiti saya? Apa? Tidak ada jawaban. Apakah saya tepat sasaran? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ming Ming. Meskipun kamu bukan anak kandungku, aku benar-benar dengan sepenuh hati mencintaimu. Jadi setelah semua ini, seorang putra angkat lebih penting daripada putri kandungmu. Mencintai saya sepenuh hati. Di hatimu hanya ada putri kesayanganmu. Pernahkah kamu memperhatikan saya? Pernahkah kamu peduli pada saya? Semua orang, ibu yang baik hati di hadapanmu ini, adalah orang yang mendorong putri kandungnya dari tebing. Ini terlalu kejam. Memang benar kamu tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Saya hampir tertipu olehnya. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Bukan seperti itu. Hanya saja saat itu, kamu lebih lemah. Jadi aku memilih untuk menyelamatkanmu terlebih dahulu. Siapa sangka adikmu akan jatuh begitu saja. Sungguh dosa. Ya Tuhan, apakah kamu menghukumku? Keluar. 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 Saya lebih baik tidak punya ibu sepertimu. Kamu tidak tahu malu. Kamu merusak pernikahanku.
Sampai sejauh ini, Sungguh kejam. wanita rendahan dengan nasib rendahan. Liu Xiumei. Ini adalah balasan yang pantas Anda terima. Berapa banyak orang yang berharap bisa menerima cinta seorang ibu, tetapi tidak bisa. Mereka yang disayangi tidak tahu bagaimana menghargainya. Liu Xiumei. Jika Anda tahu ini akan terjadi. Jika Anda kembali 20 tahun. Apakah Anda masih akan memilih untuk menyelamatkan putramu? Aku akan tetap menyelamatkan. Mengapa? Mengapa? Baiklah. Ming Ming. Kamu baik-baik saja. Ibu sudah pergi. Mulai sekarang jika kamu melihatku, jangan panggil aku ibu lagi. Berhenti di situ. Kamu datang dan pergi sesukamu. Kamu anggap tempat ini apa? Wanita pengemis. Bersihkan lantainya. Agar kamu tidak mengotori sepatuku. Wanita seperti ini tidak pantas menjadi seorang ibu, dan bahkan lebih tidak pantas untuk masuk ke pintu keluarga Lin kami. Pernikahan putriku yang berharga telah hancur seperti ini. Jika aku tidak menanganinya dengan benar, akan sulit untuk meredakan kebencian di hatiku. Saya juga sudah lama ingin memutuskan hubungan dengan wanita ini. Karena dia bukan anak kandung, tidak dicintai oleh ayah dan ibu. Jika rusak biarlah rusak. Diadopsi tapi tak dibesarkan dengan baik. Sekarang putranya sukses, dia datang lagi untuk membuat masalah. Beraninya dia? Apa kamu mendengarku? Aku bilang bersihkan dulu sebelum kamu keluar. Liu Xiumei. Semua yang Anda miliki sekarang adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Siapa yang menyuruhmu membersihkannya dengan pakaianmu? Pakaian ini bahkan lebih kotor dari lantai. Pengantin, aku minta maaf. Aku. Istri, tidak perlu marah karena orang semacam ini. Apa kamu merasa kasihan padanya? Tidak. Kalau begitu bagaimana kalau ini? Kamu patahkan kakinya dan memutuskan hubungan dengannya selamanya. Pernikahan ini, aku akan menjalaninya bersamamu. Bagaimana itu? The film was translated and narrated by M Media. Ming Ming, jangan. Ming Ming, jangan. Xiao Youming, Anda memukul ibumu. Apakah Anda bahkan manusia? Dia sudah bilang tidak ada hubungan dengannya. Kenapa kamu berteriak? Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, segera cari orang yang bisa mengajarinya pelajaran. Aku tidak peduli siapa kamu. Berlutut dan minta maaf padaku segera. Ini benar-benar keterlaluan. Merusak pernikahan putriku. Dan bahkan main tangan pada orang. Aku akan memastikan untuk merobak wajahmu hari ini. Aku memberitahumu, aku belum selesai denganmu hari ini. Dari kecil sampai dewasa, tidak ada yang pernah berani memukulku. Apakah Anda pikir saya takut pada Anda? Bangun. Apakah Anda hanya akan merendahkan diri seperti ini? Keamanan. Keamanan. Itu dia. Pukul dia keras-keras. Nona Lu. Nona Lu. Kamu adalah NN-ku.
Beraninya kamu. Apa kamu tahu siapa nona muda tertuaku? Apakah kamu putriku? Anda pasti gila memikirkan putrimu. Siapa putrimu? Lalu bagaimana kamu bisa memiliki Leontin Jiok putriku? Maksudmu ini? Ya. Ya Nona Lu. Apakah kamu tahu, NN kita? Tidak, saya tidak. Ini adalah yang direbut darimu. Saya baru saja mendapatkannya kembali. Kamu pergi ke mereka. Jadi kamu mengatakan, para preman penagih utang hari ini, kamu membawa mereka ke sini untuk membuat masalah bagi anakku. Anda sebenarnya berpikir bahwa, bukan begitu. Kamu bersikeras membawaku ke sini hari ini, di depan begitu banyak orang, untuk mempermalukan saya dan putra saya, dan merusak pernikahannya. Begitu Anda mendengar, itu tidak ada hubungannya dengan putrimu. Anda segera membela putramu. Anda benar-benar pelintat-pelintut. Dia adalah putra saya. Jika saya tidak membela dia, siapa yang akan saya bela? Seorang putra yang benar-benar busuk. Apakah dia layak dibela? Baik atau buruknya dia adalah urusan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika bukan karena Anda hari ini bersikeras membawa saya ke sini, dia pasti sudah lancar menyelesaikan pernikahannya. Apakah benar-benar perlu membenci saya sebegitu rupa? Dia tidak akan memutuskan hubungan dengan saya. Mengapa Anda melakukan ini kepada saya? Apakah saya menyinggung Anda di suatu tempat? Karena saya membenci Anda. Anda begitu jahat. Saya pikir putrimu, jika dia masih hidup, tidak menerima ibu yang memihak putra. Anda sendiri yang membunuhnya. Anda pantas mendapatkannya. Itu keterlaluan. Kau nenek tua, nona mudaku. Dengan baik hati membelamu. Namun kamu malah menyalahkannya. Siapa yang memintanya membela saya? Saya benar-benar merasa tidak pantas untuk menggantikan putri Anda. Mengapa Anda selalu mengungkit putri saya? NN kami sangat bijaksana. Dia tidak akan menyalahkan saya. Pun tidak akan menyalahkan kakaknya. Masuk akal. Ini ambil kembali. Saya tidak peduli dengan barang-barang Anda. The film was translated and narrated by M Media. Saya sudah mencatat semua perhitungan dari hari ini. Lain kali kita bertemu, kita akan menyelesaikannya bersama. Saya seharusnya mengakui orang semacam ini. Tak tahu malu sebagai ibu saya. Ibu kandung saya. Dia sudah berselingkuh. Uang sedikit ini bahkan tidak cukup untuk membeli kopi untuk rekan kerja saya. Tidakkah kamu tahu itu? Ming Ming. Jangan. Ming Ming. Jangan. Saya rasa putri Anda, jika dia masih hidup, tidak terima ibu pilih kasih anak laki-laki. Anda sendiri yang membunuhnya. Anda pantas mendapatkannya. Xiao Qin, nanti temui supervisor kebersihan dan berikan sedikit arahan, agar Liu Xiumei mendapatkan kamar asrama tunggal, dan tambahkan beberapa kebutuhan sehari-hari. Tidak mungkin. Nona muda tertua. Wanita tua itu bahkan tidak tahu apa yang baik untuknya. Mengapa Anda masih sangat memperhatikannya? Karena dia tidak salah. Saya adalah putri kandungnya. Karena Anda tidak menunjukkan penyesalan dan masih hanya mencintai putra Anda, maka tidak perlu bagi kita untuk saling mengakui. Mulai sekarang, mari kita putuskan semua ikatan. Ayah, Gadis kecil. Akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. maafkan saya, Ayah. Bagaimana kesehatan Anda? Masih sama. Villa ini cocok untuk pemulihan. Tapi putriku yang berharga tidak ada di sini. Jadi efeknya sangat berkurang. Mulai sekarang, saya tidak akan pergi kemanapun lagi.
Saya akan tinggal di rumah dan menemani Anda. Itu bagus. Saya bisa lebih lama bersama Anda. Dan saya juga bisa meminta lebih banyak nasihat dari Anda. Masalah perusahaan terlalu banyak untukmu, bukan? Baru sekarang saya menyadari betapa kerasnya ayah bekerja selama bertahun-tahun ini. Di permukaan terlihat glamor, tapi sebenarnya mencurahkan segenap hati dan jiwa ke dalamnya, dan setiap langkah penuh bahaya. Para orang tua bangka itu pasti sudah menindasmu. Mereka selalu menjegal saya dan bersekongkol untuk mengucilkan saya. Ayah sudah mendengar sedikit tentang itu. Kemampuanmu tidak masalah. Dalam hal manajemen dan eksekusi, ayah percaya padamu. Itulah mengapa ayah menyerahkan grup Lu kepadamu. Bahkan sebelum kamu pergi ke luar negeri, kamu sering memberi ayah nasihat dan strategi. Namun kesulitannya terletak pada bagaimana kamu mengimplementasikan EDIDMO. Saya rasa ayah benar. Jika kita ingin menyelesaikan krisis grup Lu saat ini, masalah utamanya terletak pada ini. Birokrat tua yang keras kepala itu mengandalkan semata-mata pada senioritasnya untuk berbicara. Jangan khawatir. Jangan terlalu stres. Ayah pernah berkata bahwa menyerahkan grup Lu kepadamu sangat melegakan. Lagi pula, ayah tidak akan meninggal dalam waktu dekat. Jangan katakan itu. Baiklah, tidak ada lagi candaan. Ayah tidak akan mengatakannya lagi. Itu lebih baik. Tapi begitu saya melihat ayah hari ini, semua kecemasan saya hilang. Begitu dong. Ayah kembali kali ini, khusus untuk hadir di perayaan ulang tahun. Untuk memberimu dukungan kuat. Tunggu saja dan lihat. An, beberapa hari yang lalu, sandiwara pernikahan di Hotel Wei An. Ayah sudah mendengarnya. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tidak apa-apa. Ayah mengerti perasaanmu. Jika kamu tidak ingin membicarakannya, jangan. Mengenai ibu kandungmu, silakan mencari jika kamu mau. Silakan menerimanya jika kamu mau. Jika kamu tidak mau, tidak perlu memaksakan The diri. film was translated and narrated by Terkadang M saya Media. bertanya-tanya. Sudah begitu lama sejak itu terjadi. Apakah saya masih perlu merenungkan masa lalu? Terlebih lagi, kehadiran saya mungkin menjadi beban dan mengganggu kehidupan mereka yang sudah ada. Ayah melarangmu mengatakan itu. Jika demikian, ayah akan selamanya menjagamu di sisinya. Dan kamu akan selalu menjadi putri keluarga Lu. An, jangan lupakan. Kamu adalah pewaris terbesar grup Lu. Terima kasih ayah. Gadis bodoh, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Grup Lu akan bergantung padamu di masa depan. Adapun kedua sepupumu, mereka tidak berguna. Salah satu dari mereka menghabiskan sepanjang hari, menghabiskan uang dan bersenang-senang. Yang lainnya bahkan tidak meninggalkan rumah, mengatakan dia ingin menjadi penyendiri. Mereka sama sekali tidak ingin bersaing denganmu. Apakah kamu tahu mengapa? Mereka ingin kamu mendukung mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki ambisi. Ayah, bagaimanapun juga, sifat mereka tidak buruk. Mereka juga menunjukkan bakti kepada orang tua mereka, tidak seperti beberapa orang. Mereka bisa dianggap adik-adik yang baik. Apakah kamu merujuk pada Xiao Yuming itu? Ngomong-ngomong An, baru-baru ini kamu menyinggung beberapa pemegang saham minoritas itu. Mulai sekarang ketika kamu keluar, bawa beberapa pengawal lagi untuk mencegah individu tertentu bertindak gegabah dan di luar kendali. An, hati manusia tidak dapat diprediksi. Apakah kamu tahu mengapa ayah menyembunyikanmu begitu dalam selama bertahun-tahun ini? Begitu dalam. Jangan lupakan bagaimana saudara keluarga Lumu mengalami ajalnya. Aku ingat ayah. Nona muda tertua. Dokter sudah memeriksanya dengan saksama, hanya gegar otak ringan dan beberapa memar. Setelah diobservasi semalam dia bisa keluar besok. Kau harus kembali. Mulai sekarang dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jangan pedulikan dia. Ya,
Kau lebih memilih meninggalkan putrimu sendiri. Hanya demi seorang putra angkat tanpa hubungan darah. Sekarang, bahkan tidak ada yang menjengukmu. Kelak cucumu pun takkan menyandang nama Xiao. Sungguh balasan yang setimpal. Mulai sekarang aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kita akan menempuh jalan masing-masing. Mari kita putuskan semua ikatan. Liu Xiumei. Ya Tuhan, wanita tua jahat itu akhirnya pergi. Tidak apa-apa, jangan takut. Seharusnya bukan tentang kita. Mungkinkah? Apakah uangnya sudah dikembalikan? Liu Xiumei, kita impas sekarang bukan? Sudah dikembalikan. Lu Weian itu baru saja pergi. Jika kamu tidak percaya, kejar dia dan tanyakan. Nona Lu sudah datang. Bukankah dia baru saja datang dan mengunjungimu? Liu Xiumei, apakah kamu akan berhenti? Ini untukmu. Kita impas sekarang. The film was translated and narrated by Ini M adalah yang Media. direbut darimu. Aku baru saja mendapatkannya kembali. Mengembalikannya padamu. Aku tidak peduli dengan barang-barangmu. Mengapa Leontin Giok ini masih ada pada Anda? Nona Lu, bukankah dia memintanya dari Anda? Tidak. Ini bukan milikmu kan? Kembalikan padaku. Lalu siapa yang menyewa Anda? Untuk membuat masalah di pernikahan putra saya. Tidak ada yang menyewa kami untuk membuat masalah. Kami bertiga bersaudara hanya lewat hari itu. Melihat putramu menikah. Jadi aku hanya ingin masuk dan mendapatkan makanan gratis. Bagaimana aku bisa tahu bahwa ketika aku masuk, kalian berdua tidak saling mengakui? Kalau begitu aku akan menagih utangnya lagi. Sialan, setelah semua ini, ketidakadilan ada asalnya, utang ada pemiliknya. Sekarang semuanya sudah beres. Ayo pergi. Ini adalah Leontin Giok yang dipakai NN. Lu Wei Yan adalah NN saya. Jadi Anda tahu selama ini. Anda tidak mau mengakui saya. Ibu salah. Ibu minta maaf. Barusan saya bahkan mengatakan begitu banyak hal kejam kepadamu. Kamu pasti sangat membenci saya. Saya bahkan memanggilmu wanita jalang. Tidak tahu malu. Dasar iblis licik. Dan penuh niat jahat. Liu Xiumei. Karma macam apa ini? Tolong. Ibu NN akan mendengarkanmu. Mulai sekarang aku akan bekerja dengan jujur di sini. Dan tidak akan merepotkanmu lagi. Terima kasih sudah sangat menjaga ibu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengakui ibu. Sebaiknya jangan. Ibu tidak ingin membuatmu malu. Jika ibu bisa melihatmu dari jauh di masa depan, ibu akan merasa cukup. Halo Ketua Lin. Ketua Lin, tolong. Kenapa nasib buruk ini mengikutiku kemana-mana? Apakah kamu bahkan pantas berada di tempat seperti ini? Enyahlah. Liu Xiumei,
Pelindungmu yang tidak tahu malu itu akan segera jatuh. Siapa yang kamu sebut tidak tahu malu? Semua The orang film di was perusahaan tahu translated and sekretaris narrated by wanita M bermarga Lu Media. itu adalah simpanan ketua. Omong kosong. Nona Lu adalah orang baik. Bukan seperti yang kamu kira. Kalianlah yang tidak tahu malu. Menjijikkan. Tunggu saja dan lihat. Aku dengar beberapa pimpinan puncak perusahaan akan bersatu hari ini untuk membongkar rahasia kotornya dan mengeluarkannya dari perusahaan. Ketika pelindungmu pergi, kamu juga tidak akan bisa mempertahankan pekerjaanmu. Nona Lu adalah orang baik, surga akan melindunginya. Para penjahat itu tidak akan berhasil. Bukankah ini Ketua Lin dan menantunya yang tidak mengakui ibunya sendiri? Di pernikahan, mereka menunjukkan kasih sayang ibu anak yang mendalam. Ucapkan satu kata lagi. Dan apakah kamu percaya saya akan menghabisimu? Ini adalah resepsi grup Lo. Apa yang kamu lakukan di sini? Nona Lu Weigen berkata bahwa dengan undangan pernikahan dari hari itu, kami bisa masuk. Nona mudaku mengundang mereka. Mereka boleh masuk. Tunggu, ini adalah perayaan ulang tahun ke-30 grup Lo. Sungguh acara yang mega. Tamu hanya para pemimpin dan para elit masyarakat kelas atas yang diundang. Siapa di antara mereka yang bukan miliarder bernilai miliaran? Dia seorang sekretaris ketua. Hak apa yang dia miliki untuk mengundang orang yang tidak ada di daftar undangan? Tepat sekali. Jangan bicara tentang kalian semua. Bahkan putri dan menantuku harus memohon untuk mendapatkan undangan ini. Tuan Lin, kami semua yang datang ke pesta pernikahan putrimu. Kita semua punya hubungan denganmu kan? Kami juga ingin datang dan melihat dunia. Tidak masalah jika Anda tidak membela kami. Tapi mengapa Anda membantu mengusir orang? Kami tidak mengusir Anda. Kalian semua ada di sini karena dia sekarang. Tapi dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini? Bukankah ini menyeret Anda ke bawah? Tolong antar Nona ke pintu masuk. Jangan khawatir. Kalian adalah orang-orang yang diundang oleh Nona. Dengan Nona di sini, tidak ada yang bisa mengusir kalian. Apa statusmu? Beraninya kamu berbicara besar seperti itu? Seperti tuan seperti anjingnya. Mari kita lihat bagaimana dia menjelaskan dirinya. Saya hanya takut dia akan secara terbuka mengakui sebagai simpanan ketua Lu. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bagaimanapun kita harus menjaga kehormatan ketua Lu. Ini terlalu meledak-ledak bukan? Jika dia benar-benar tidak tahu malu itu, maka kami akan langsung saja mengusirnya. Bagaimana status Tuan Lu? Dia masih mau bersama wanita rendah itu. Bukankah ini secara terang-terangan memfitnah reputasi ketua Lu? Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencari ketua Yo. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau wanita keras kepala. Apa kamu tahu acara macam apa ini? Beraninya kamu melukai tamu terhormat di sini. Kalian berdua juga ada di sini dengan menunggangi pengaruh Tuan Lin di wilayah grup Luku. Aku adalah tuan rumah dan kalian adalah tamu. Bertindak sembarangan di wilayahku. Kau pantas dipukuli. Wilayahmu katamu. Apa statusmu? Kau bajingan. Nona Lin, saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara kotor, agar Anda tidak mempermalukan diri sendiri. Kau. Aku belum selesai denganmu. Nona Lu, kami mendukung Anda. Apakah perkataanmu akan dihitung 3? Tentu saja. Selamat datang di pesta grup Lo. Tunggu. Lu Weiang, kamu sudah bicara dengan ketua Lu soal ini. Apa yang kukatakan adalah niat ketua Lu. Sungguh arogan. Aku dengar bahwa kantor pusat mengirimkan seorang sekretaris utama yang angkuh. Hari ini, aku ingin melihatnya sendiri. Nona Yao, Xian, Yumin, datanglah dan sapa Nona Yao. The film was translated and Ketua narrated Yao, by M Media. seorang taipan wanita dengan aset bernilai miliaran. Aku akhirnya bisa melihatnya secara langsung. Ketua Yao adalah tokoh besar dalam daftar orang kaya. Bagaimana aku bisa dianggap orang penting? Dibandingkan dengan ketua Lu, aku hanya sebagian kecil saja.
Anda adalah Lu Weiyan. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Dia hanya seorang gadis kecil. Namun dia berani berbicara sendiri. Itu maksud ketua Lu. Orang yang tidak tahu akan mengira dia adalah nyonya dari grup Lu. Apa? Kau pikir kau sudah menjadi orang dalam di keluarga Lu? Dan kau bisa mengambil keputusan di grup Lu? Kualifikasi kami semua sudah tertera di sini. Bisakah Anda benar-benar melangkahi para pendiri veteran ini dan bertindak atas inisiatif Anda sendiri? Dia hanya seorang yang masuk begitu saja. Sekretaris junior itu saja. Belum lagi, dibandingkan dengan kalian semua. Kalian para veteran sudah berkontribusi puluhan tahun. Bahkan dibandingkan denganku, apakah kualifikasimu akan seluas milik kami? Xiao Yuming, posisimu sebagai manajer masih berkat koneksi Ketua Lin. Berbicara tentang kualifikasi, maka aku benar-benar harus berbicara dengan Departemen HR untuk obrolan yang baik. Lu Weiyan. Perusahaan ini dibangun oleh kami para kontributor veteran yang mengikuti ketua Lu dan berjuang keras. Bagi saya Lia, untuk mempromosikan seorang junior, bukan tempatmu untuk ikut campur. Tepat sekali. Apa? Kau pikir hanya karena kau menjadi simpanan ketua Lu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Membuat keributan di sini sampai semua orang membencimu. Sekarang kau tahu mengapa Nona Lu berani pergi ke Hotel Weiyan dan mengganggu pernikahan keluarga Lin kan? Bukankah itu sensasional? Aku sudah tahu itu. Ketua Yao, Anda belum tahu kan? Masalah ini sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Ini salahnya, karena terlalu menonjolkan diri dan merusak reputasi ketua Lu. Orang-orang di bawah mungkin tidak tahu, tapi kami para mitra lama. Kami tahu itu dengan sangat jelas. Ketua Lu baru-baru ini jarang muncul. Itu karena kesehatannya tidak baik. Beberapa wanita ingin memanfaatkan kesempatan untuk merebut kekuasaan di perusahaan. Sudahkah Anda bertanya kepada kami para senior? Tepat sekali Ketua Yao. Perusahaan masih membutuhkan orang-orang seperti Anda yang berpengalaman dan stabil untuk mengawasinya. Kalau tidak, itu akan dihancurkan oleh para junior ini, membuat segalanya menjadi kacau balau. Ketua Yao, itu semua hanya rumor. Tolong jangan percaya mereka. Apakah Anda menyiratkan saya percaya setiap rumor? Dan telah tertipu. Ketua Yao, WN tidak bermaksud begitu Ketua Yao. Jika Anda tidak mempercayaiku, apa Anda juga tidak mempercayai Ketua Lu? Akan lebih baik menunggu sampai Ketua Lu tiba. Dan kemudian, Anda bisa menegurku, itu tidak akan terlambat. Ketua Yao, dia hanya menjilat Anda. Jangan mudah percaya kata-katanya. Dia hanya ingin menunggu Ketua Lu tiba, agar ada yang mendukungnya. Sungguh rubah betina tak tahu malu. Jika orang tuamu tahu kau menjual dirimu, mereka pasti akan menyesal telah melahirkanmu. Semua orang mengatakan Ketua Yao sangat dihormati. Mengapa Anda harus berbicara begitu ofensif? Kau, skandalmu diketahui semua orang. Dan kau telah benar-benar mempermalukan Ketua Lu. Dan aku bahkan tidak bisa membicarakanmu. Penjaga, usir orang-orang yang tidak relevan itu. Semuanya dari sini. Penjaga. Semua orang pergi. Ini adalah jamuan internal grup Lu. The film was Tanpa translated undangan. and narrated Siapapun by yang M mengundangmu Media. itu tidak berguna. Mereka seharusnya sudah diusir sejak lama. Membiarkan semua orang tak penting ini masuk. Menurunkan status kita. Ya, kami bukan siapa-siapa. Tapi menurutku beberapa orang lebih buruk dari babi dan anjing. Dasar bocah, apa yang kamu katakan? Izinkan aku memberitahumu. Kalian juga bukan orang-orang mulia. Kami semua melihat dengan jelas pada pernikahan hari itu. Benar menantumu yang meninggalkan keluarga dan ibunya. Keluarga Lin mau benci si miskin suka si kaya. Memukuli dan memarahi ibu menantu. Aku malu pada kalian semua. Dia pergi dari sini. Xiao Yumin. Ini bukan wilayah keluarga Lin. Juga bukan milik seseorang bernama Xiao. Kamu tidak punya hak untuk memberi perintah di sini. Apakah kau pikir dengan berbicara membelanya? Dan memfitnah kami dengan beberapa kata, dia bisa membiarkanmu masuk? Mimpi saja. Dia hanya pelacur murahan yang menjual tubuhnya. Ketika Ketua Lu tiba, dia akan secara alami menunjukkan warna aslinya. Maka kau akan diusir. Sama seperti wanita pengemis di luar itu, memungut sisa-sisa makanan bersama. Apa salahnya memulung? Bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Juga merupakan kontribusi bagi masyarakat. Memulung juga bisa membesarkan anak hingga sukses. Bukankah ada contoh yang sangat baik di sini? Yang Anda perlakukan seperti harta karun.
Siapa yang kau bilang hidup dari sisa makanan? Yuming, kami mengandalkan usahanya sendiri. Luian, jangan terlalu sinis di sini. Aku sudah lama tidak ada hubungannya dengannya. Tidak peduli seberapa kau mencoba melepaskan diri, itu tidak akan mengubah kebaikan dia yang membesarkan Anda. Disaksikan langsung oleh semua tamu. Karena Anda tidak punya rasa malu, biarkan semua orang melihat perilaku keluarga Lin. Nona Lu benar. Kami semua bisa bersaksi. Ya, kami semua bisa bersaksi. Sungguh konyol. Silakan saja memfitnah kami. Ini adalah urusan keluarga Linku. Bahkan jika ketua Lu ada di sini, dia tidak bisa ikut campur dalam urusan keluargaku. Ketua Lin, meskipun ketua Lu tidak bisa mencampuri urusan keluargamu, dia bisa dengan jelas melihat karaktermu. Aku memecat Xiao Yumin sekarang juga. Dan keluarga Linmu, jangan pernah berpikir untuk berhubungan dengan grup Lu lagi. Apa kau pikir kau bisa memecatku begitu saja? Kau pikir kau siapa? Kau tidak menghormati para pemegang saham dan eksekutif di sini kan? Lu Weiyan. Lin Han adalah veteran perusahaan. Anda seseorang dengan latar belakang tidak jelas. Kau punya hak apa untuk bicara sombong padanya? Sekretaris Lu, saya menyarankan Anda untuk berbicara dengan lebih hormat. Semuanya yang telah bekerja keras untuk perusahaan, para veteran yang telah berjuang selama bertahun-tahun, saya tentu menghormati mereka. Tetapi untuk orang seperti ini, yang memegang posisi tinggi, tidak ambisius tapi lihai memanfaatkan kekuasaan. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Siapa yang Anda tuduh menyalahgunakan kekuasaan? Lin Han, Hotel Wian, adalah hotel terkemuka secara nasional, sebuah ikon kota. Anda telah bertanggung jawab selama bertahun-tahun dan hampir beroperasi dengan kerugian. Berapa banyak yang telah Anda gelapkan? Apakah saya perlu menunjukkan bukti kepada Anda? Manajer Qin, jangan berpikir bahwa dengan bersekongkol, Anda bebas bertindak sesuka hati di perusahaan. Beberapa hal, jika terungkap, bisa membuat Anda masuk penjara. Lu Weiyan, jangan memfitnah saya dengan tuduhan tak berdasar. Anda benar-benar berani melawan seluruh manajemen. Aku tidak percaya. Ketua Lu tidak akan menyinggung semua eksekutif senior demi orang bajingan sepertimu. Benar sekali. Dengan begitu banyak pemegang saham yang menentang. Bahkan jika ketua Lu ada di sini, dia harus mempertimbangkan konsekuensi. Siapa yang ingin saya mempertimbangkan konsekuensinya? The film was translated and narrated by M Media. Halo Ketua Lu, Halo ketua Lu. itu orang terkaya. Cepat ambil gambar. Aku tidak membawa ponselku. Ketua Lu. Sekretaris Anda barusan. Dia barusan meminta pertanggungjawaban. Kita semua. Anda baru saja kehilangan kesabaran. Saya hanya berunding dengan mereka. Ketua Lu. Saya Lin Han. Telah bekerja dengan rajin untuk grup Lu selama puluhan tahun. Walau belum besar pencapaian saya sudah kerja keras. Wanita ini telah meremehkan saya hingga tidak berharga. Dan bahkan ikut campur dalam urusan pribadi saya. Memfitnah reputasi saya. Ketua Lu, Anda tidak tahu. Dia mengandalkan kebaikan Anda. Dan di perusahaan, dia sudah berbuat banyak hal yang dibenci semua orang. Begitukah? Benar Ketua Lu. Anda benar-benar perlu mengendalikannya. Anda tidak bisa membiarkannya bertindak sembrono. Ini tidak hanya menyakiti perasaan kami, rekan-rekan lama. Jika ini tersebar, itu juga tidak akan baik untuk grup Lu. Lihat. Siapa semua orang yang berkumpul di luar itu? Ketua Lu. Dia mengambil inisiatif sendiri. Memanggil orang yang tidak diundang resmi. Membuat resepsi perusahaan ini menjadi kacau balau. Ada lagi. Dia ikut campur dalam urusan personalia perusahaan. Membina loyalisnya sendiri. Dan bahkan mendorong reformasi besar-besaran. Mendirikan beberapa divisi bisnis baru. Pendapatan perusahaan sulit beberapa tahun terakhir. Saya dengar, dia bahkan ingin menangguhkan dividen. Seluruh modal difokuskan untuk riset dan pengembangan. Ini benar-benar mengecewakan. Ketua Lu. Anda harus memberi kami penjelasan. Wanita ini tidak mengerti manajemen bisnis. Anda seharusnya membawanya pergi saja. Benar sekali Ketua Lu. Dia hanya mengandalkan pengaruh Anda untuk mendidik para veteran perusahaan. Bawahan seperti, kami tidak bisa menahannya lagi. Anda memanjakan wanita, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang menyakitkan kami adalah reputasi grup Lu. Dia merayu Ketua Lu itu satu hal. Tapi perilakunya yang sembrono seperti ini akan membuat nama Anda tertora jika tersebar. Tampar dia. Aku. Beraninya kau.
Kamu hanya mengucapkan kata-kata kotor. Lin Han, ini menantu Anda bukan? Ya. Tapi Ketua Lu, dia tidak salah. Masalah ini, semua orang di perusahaan tahu tentang ini. Benar. Siapa yang menyebarkan rumor? Selidiki. Selidiki secara menyeluruh. Ya. Ketua Lu, urusan romantis ini tidak terlalu penting. Yang utama adalah, Anda tidak bisa membiarkannya merugikan perusahaan lagi. Benar Ketua Lu. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dia merusak reputasi Anda. Harus dihukum berat. Dia adalah biang keladinya. Dasar bajingan. Kali ini, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Lu Weian adalah putri Lu Bising. Dan juga pewaris grup Lu. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar nyata? Saya tidak percaya Ketua Lu punya anak perempuan. Kalau begitu Nona Lu, bukankah dia akan menjadi wanita terkaya di dunia? Saya sangat iri. NN. NN-ku telah menjadi nona muda keluarga Lu. Tuhan memberkati kita. Mama tidak punya penyesalan lagi. Ketua Lu, apakah ini benar? Tentu saja itu benar. The Mulai film was sekarang, translated and semua ekuitas dan narrated by kekayaan M atas nama Media. saya akan diwariskan kepadanya. Setelah perjamuan hari ini, saya juga akan mengundurkan diri. Ketua grup Lo. Dan ketua. Dia akan mengambil alih. Mulai sekarang. Kata-katanya. Keputusannya. Akan menjadi kehendak grup Lo. Tahun-tahun terakhir ini, mereka yang telah menjabat, menduduki jabatan tanpa memenuhi tugasnya, dan memperkaya diri sendiri, sebaiknya bersikap masuk akal, dan mengundurkan diri secara sukarela sesegera mungkin. Jika tidak, tinggal tunggu Departemen Hukum Perusahaan mengambil tindakan. Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusannya dapat menarik saham mereka kapan saja. Grup Lo memiliki banyak mitra bisnis yang menunggu untuk mengambil alih. Ketua Lo, meskipun dia adalah putri tertua keluarga Lo, dia hanya seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Pertama, dia tidak mengerti manajemen perusahaan. Kedua, dan tidak mengenal perusahaan. Kami keberatan. Siapa lagi yang keberatan? Ketua Lu saya. Saya bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Saya akan selalu mengikuti grup Lu. Nona Lu tegas dan bertekad. Dengan pandangan jauh ke depan, memiliki sikap yang sama dengan Ketua Lu di masa mudanya. Saya menaruh harapan besar padanya. Bakat manajemen putri saya. Dibandingkan dengan saya, dia hanya lebih tinggi bukan lebih rendah. Anda Lin Han. Anda bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Hotel Weian. Saya pribadi mendirikannya untuknya. Itu juga di bawah grup Lo. Industri yang menghasilkan uang dengan mudah. Selama bertahun-tahun ini. Lihat. Anda telah mengubahnya menjadi apa? Berapa banyak uang yang Anda gelapkan? Ketua Lo, aku. Hal yang paling dibenci adalah Anda bahkan memanjakan orang durhaka ini. Menindas. Menghina. Dan menelantarkan ibu angkatnya. Merusak reputasi perusahaan. Kejahatan Anda tidak termaafkan. Ketua Lo, saya telah dizalimi. Ini semua. Saya ditipu olehnya. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja sesuai keinginan Weian. Selidiki dan tarik sesuai kebutuhan.
Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan lagi memiliki keterlibatan apapun dengan grup Lu. Maaf Ketua Lu, kami tahu kami salah. Dasar binatang lebih buruk dari babi atau anjing. Anda menipu kami, menyinggung Nona Lu, dan menyebabkan kehancuran keluarga saya. Anda sama sekali tidak layak menjadi menantu keluarga Lin saya. Ceraikan. Ceraikan dia segera. Ayah, Diam. Dasar bajingan keji. Siapa ayahmu? Ketua Lu. Nona Lu. Saya mohon. Saya akan menendang Xiao Yuming itu. Keluar dari keluarga Lin. Saya akan memutuskan semua hubungan dengannya. Saya bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Saya akan mengganti kerugian finansial. Saya hanya berharap Anda bisa mempertahankan bagian kecil saham itu untuk keluarga saya. Apakah itu mungkin? Saya mohon. Ketua Lu. Saya mohon. Entah menarik saham Anda, atau masuk penjara. Anda pilih sendiri salah satunya. Apakah Anda masih akan mempermalukan diri sendiri di sini? Pergi. Xiao Yuming. Saya sudah bilang pada Anda di hari pernikahan, bahwa Anda pasti akan. Bukankah kamu ingin menjadi seorang penyendiri? Bukankah Anda ingin tanpa orang tua? Lu Weian. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau menargetku di mana-mana? Untuk orang tidak tahu berterima kasih seperti Anda. Apakah saya butuh alasan untuk menargetkan Anda? Kau hanya seorang bajingan. Anak durhaka. The film was translated and Anak narrated by durhaka. M Media. Ketua. Apakah ketua baik-baik saja? Bawa dia ke rumah sakit. Siapa sebenarnya anakmu? Kau tidak membantuku itu satu hal. Tapi kau bahkan membantu Lu Weian. Bajingan itu. Apa kau benar-benar ibuku? Apa kamu belum tahu kesalahanmu? Dasar tidak punya hati, tidak tahu berterima kasih. Jika bukan demi ayahmu, aku tidak akan peduli padamu sama sekali. Apa hubungannya ini dengan ayahku? Apa kau melakukan sesuatu yang salah pada ayah kandungku? Bukan begitu. Aku peringatkan kamu. Jangan berani-beraninya memprovokasi Nona Lu lagi. Jangan salahkan aku, ibu ini. Pasti masih menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk menemui Nona Lu. Ketua tidak terluka parah kan? Dia baik-baik saja. Tidak perlu menemuinya. Tolong. Ini sesuatu yang saya buat untuk Nona Lu. Dia pasti sangat lelah. Mohon berbelas kasihan. Cukup. Pergi. Lu. Nona Lu. Ini adalah makanan yang saya siapkan sendiri untuk Anda. Silakan makan. Anda pasti sangat lelah. Saya akan membantumu menjaga. Ketuakan. Apa niat Anda? Terakhir kali Anda berpura-pura ingin memukul Xiao Yuming. Kali ini Anda berpura-pura menjenguk orang sakit. Apakah Anda takut saya akan membalas dendam terhadap putra Anda Xiao Yuming kan? Tidak. Bukan seperti itu. Berhenti berpura-pura. Dalam hati Anda hanya peduli pada putra Anda bukan? Anda bisa pergi sekarang. NN. Mama salah. Mama tidak seperti yang kamu kira.
Nona tertua. Haruskah saya membuangnya? Bukankah kamu sudah memutuskan hubungan denganku? Mengapa kamu masih mencariku? Aku bisa memutuskan hubungan denganmu. Tapi apa kau punya hak untuk mengabaikanku? Apa maksudmu? Aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu memukulku, kamu memakiku. Apalagi yang kamu inginkan dariku? The film was translated and Siapa narrated sebenarnya by yang M tidak tahu Media. berterima kasih? Apa kau masih berpikir aku tidak tahu apa-apa? Aku pergi menyelidiki hal-hal tentang ayahku itu. Mereka memberitahuku segalanya. Ayahku meninggal karena putri kandungmu. Kamu tahu segalanya sekarang. Tentu saja aku tahu. Kalian semua membunuh ayahku. Bagaimana mungkin kami membunuhnya? Dia adalah orang baik. Kebaikannya akan kuingat seumur hidup. Aku membesarkanmu, menyekolahkanmu. Kamu ingin meninggalkanku dan menikah dengan keluarga Lin, dan aku bahkan membiarkanmu melakukan sesukamu. Bisakah kau diam? Jika ayahku masih hidup, apakah aku akan seperti ini hari ini? Zhao Yuming, apa hubungannya ini dengan NN? Kamu sendiri yang salah jalan. Aku menempuh jalan yang salah. Jika bukan, karena kalian semua. Miliaran aset keluarga Lin sudah menjadi milikku sejak lama. Apa kau tahu itu? Bagaimana kamu bisa jati seperti ini? Bagaimana aku bisa jadi seperti ini? Mungkinkah? Aku selalu seperti ini, kau tahu. Mana uangnya? Apa kau punya uang sekarang? Aku akan memberikannya padamu. Ming Ming, biarkan yang lalu biarlah berlalu. Carilah pekerjaan. Kamu masih bisa hidup dengan baik di masa depan. Hiduplah dengan baik. Itu tidak akan membaik. Kamu tidak mau kardus itu lagi. Anda mengambilnya. Itu milik Anda kalau begitu. Mengapa memberikannya kepada saya? Aku punya pekerjaan dan seorang putri. Aku tidak kekurangan apapun. Berikan saja padamu kalau begitu. Anda menemukan putri Anda. Selamat kalau begitu. Dan dengan seseorang seperti Nona Lu, ketua melindungi Anda. Dia adalah orang terkaya yang Anda kenal. Memang, Nona Lu adalah orang yang sangat baik. Maka di masa depan, kami masih akan membutuhkan Anda. Untuk menjaga kami dengan baik. Saya juga orang miskin. Mengapa orang miskin harus mempersulit orang miskin lainnya? Ini untukmu. Benar, Kakak Liu, saya baru ingat putra Anda. Dia sepertinya baru saja datang ke perusahaan. Zhao Yuming. Ya, itu dia. Dia sudah dipecat sejak lama. Mengapa dia masih datang ke grup Lu? Selain mencariku, siapa lagi yang mungkin dia cari? NN. Dia pasti di sini untuk NN. Dia pasti punya niat buruk. Ming Ming. Zhao Yuming, kamu kembali ke sini. NN.
Xiao Yuminglah yang menculik nona muda. Pengawasan sudah merekam nomor plat kendaraan. Beritahu Biro Lalu Lintas. Lacak mobilnya? Ya. Xiao Yuming. Apa yang Anda lakukan? Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Lu Weian, kau menghancurkanku. Tentu saja aku juga akan menghancurkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yuming. Jangan memperburuk keadaan. Lepaskan saya. Anda masih memiliki masa depan cerah di depan Anda. Apa kau pikir aku bodoh? Lu Weian, saya telah menculik Anda. Saya telah mempertaruhkan segalanya. Saya tidak punya jalan keluar. Xiao Yuming, berhenti. Saya adalah saudara kandung Anda. Apa katamu? Saya adalah saudara kandung Anda. Xiao Kaan. Kau benar-benar akan mengatakan apa saja, hanya untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kau adalah Xiao Kaan, kau akan biarkan ibumu kerja sebagai petugas kebersihan, memungut sampah. Mama, apakah ini balasan untuk saya? Ya. Jika kau adalah Xiao Kaan itu, bahkan lebih baik. Dulu dia menyebabkan kematian ayah kandungku. Dendam baru dan hutang lama bisa diselesaikan bersama. Apa? Maksud Anda menyebabkan kematian ayah Anda? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan kamu masih berani berpura-pura menjadi Xiao Kaan di sini. Orang itu, sejak usia 4 tahun. Seharusnya sudah mati di sungai besar itu. Ayah kandungku untuk menyelamatkan nyawanya. Pasangan ibu dan anak itu juga telah membohongiku selama bertahun-tahun. Berpura-pura baik padaku. Apa mereka pikir aku bodoh? Mereka pantas mati. Kamu juga pantas mati. NN, kamu kakak. Jangan terlalu keras pada adikmu. NN, tolong lakukan yang terbaik. Mama akan menyelamatkan adikmu dulu. Lalu Mama akan datang menyelamatkanmu. Ini adalah dosa yang kulakukan. Aku berutang padanya. Liu Xiumei. Jika Anda tahu ini, akan terjadi. Jika saya bisa kembali 20 tahun yang lalu, Anda masih akan menyelamatkan putra Anda. Aku akan tetap menyelamatkan. Mama. Apakah karena ini, sehingga Anda mengistimewakan putra Anda? Ken En, kita sangat pengertian. Dia tidak akan menyalahkanku, pun tidak akan menyalahkan adiknya. Saya rasa, jika putri Anda masih hidup, aku tak akan terima ibu yang pilih kasih pada anak laki-laki. Ibu yang secara pribadi menyakitinya. Anda pantas mendapatkannya. Xiao Yuming berhenti. NN. NN. Mama. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Aku mohon. Jangan pukul dia lagi. Jangan pukul dia lagi. Ming Ming. Dia kakakmu. Masih membohongiku. Hari ini tidak peduli siapa dia. Aku tidak punya jalan keluar. Kamu bisa. Masih ada.
Aku akan memohon padanya untuk melepaskanmu, Pergi. memberimu banyak uang. Dia akan memberimu banyak uang. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang akan kamu lakukan? Sekarang tidak apa-apa. Apa kamu gila? Mama. Mama. Apakah Anda baik-baik saja, Mama? Jangan pejamkan mata Anda. Ibu aku Anan. Nona tertua. Mama. Mama. Mama bangun lihat. Saya An-An. Mama jangan tidur. Bangun Mama. Mama lihat saya. Saya An-An. Saya salah. An-An salah. En. Benar. Melihatmu baik-baik saja. Mama sangat senang. Jangan. Mama. 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 Mama ingin memberitahumu. Mama. Maafkan aku. Mama. 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 Mama jangan mati. 1 tahun kemudian. Mama. Jual untuk uang. Dengarkan Mama. Jangan biarkan dia terluka. Aku ingin cepat besar. Agar aku bisa melindunginya.